Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 9 Oktober 2024. Dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas pergerakan saham-saham yang sedang hot, dan ini kembali podcast yang dibuat di tengah malam karena saya percaya jauh lebih baik menganalisa saham di tengah malam tapi kondisi mata saya dibuka daripada saya harus menganalisa di pagi hari atau siang hari tapi mata kita masih ditutup oleh bursa. Karena ketika mata kita dibuka, kita bisa melihat fakta apa yang dilakukan oleh bandar di balik pergerakan saham yang mungkin kita ingin beli atau kita miliki, dan dari fakta tersebutlah baru kita bisa memutuskan apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan kita lakukan di saham tersebut. Ini podcast pertama saya setelah balik liburan. Sebenarnya saya sudah balik liburan hampir seminggu yang lalu, tapi memang karena kondisi market memang sedang jelek, saya bahkan berharap saya liburan lebih panjang karena sampai hari ini kalau nggak salah maksimum saham yang saya beli itu paling 3 saham sejak saya liburan. Setelah sebelumnya seperti biasa tradisi saya memang menjual saham-saham yang saya miliki sebelum saya liburan karena saya pengen liburan dengan santai. Seperti itu. Jadi sekarang ini saya sedang fokus untuk menunggu kondisi membaik, kondisi IHSG rebound, dan untuk kembali memborong lagi, memenuhi portfolio saya dengan saham lagi yang saya percaya akan datang cepat atau lambat. Tentunya itu juga sangat dipengaruhi oleh action pahlawan bursa di bursa kita. Oke, langsung aja kita bahas dulu kondisi IHSG saat ini. Pada penutupan terakhir IHSG tutup di level 7501, IHSG terkoreksi lagi hari ini, dan kalau kita lihat kenapa IHSG turun, jadi ini perlu dikoreksi. Yang masih punya pemikiran salah, logikanya belum nyambung, banyak yang mengira IHSG turun karena politik, perang, USD dan lain-lain. Salah. Tidak ada satupun hal tersebut yang bisa menurunkan IHSG. Itu bisa dicatat, bisa diingat, dihafal seumur hidup karena memang akan selalu terjadi seperti itu. Jadi IHSG turun penyebabnya cuma 2 hal. Yang bisa menyebabkan IHSG turun cuma 2 hal, dan itu yang terjadi saat ini. Pertama, saham-saham yang dibandari asing seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI, Telkom, dan lain itu mengalami penurunan. Jadi karena saham-saham tersebut turun, maka IHSG turun. Dan 1,5 tahun terakhir muncul kekuatan baru yang bisa ikut menurunkan IHSG, yaitu saham-saham yang dibandari supir angkot. Kalau saham-saham itu turun, juga IHSG turun. Hanya itu saja yang bisa menyebabkan IHSG turun. Jadi itu perlu dicatat ya, nggak ada hal lain yang bisa menyebabkan IHSG turun. Hal yang sama juga yang menyebabkan IHSG naik, hanya itu. Jadi kalau asing dan supir angkot meeting berharap dan tiba-tiba mereka sepakat, yuk besok kita naikkan semua saham kita, otomatis IHSG naik. Apapun yang terjadi di luar sana, ekonomi politik itu cuma kejap. Penjelasan saya tersebut juga tercermin dari pergerakan IHSG dan pergerakan investor asing. Ini pergerakan dana asing di IHSG. Jadi ketika naik di sini IHSG, ketika naik artinya investor asing masuk, dan ketika turun artinya investor asing menjual sahamnya dan menyerap uang investor lokal. Jadi kalau asing jualan artinya lokal belanja. Dan ketika asing jualan tentunya IHSG hancur. Memang sudah seperti itu. Peran investor lokal adalah kalau beli adalah untuk menurunkan IHSG. Kalau mereka jual adalah untuk menaikkan IHSG. Seperti itu. Dan tentunya kejatuhan IHSG ini juga disebabkan oleh kejatuhan saham-saham supir angkut karena ada 2 kekuatan. Jadi kita lihat dimulai dengan kejatuhan brand dan saham-saham supir angkut lain, itu juga yang menyebabkan IHSG terkoreksi cukup dalam. Seperti itu. Dan untuk hari ini, untuk podcast bulan Oktober ini, saya akan buat tema, saya akan podcast UBBM-nya. Saya harusnya udah nggak ada waktu liburan lagi, nggak libur lagi sampai akhir November. Jadi saya berharap bisa buat 1-2 podcast dalam 1 minggu. Dan untuk bulan Oktober ini kami buat tema per huruf. Hari ini saya akan membahas saham-saham yang dimulai dengan huruf B. Dimulai dengan huruf B karena memang kebetulan hari ini ada banyak saham yang dimulai huruf B yang menarik untuk dibahas. Dan nanti mungkin hari ke depan bisa dimulai C atau D. Untuk next podcast silahkan tulis di kolom komentar kalau ada request. Cuma hari ini saya akan membahas semua saham yang dimulai huruf B, dan saham menariknya juga diawali dengan huruf B. Saham pertama yang ingin saya bahas adalah saham Buka. Hari ini harga sahamnya turun 5%. Apa yang kita bisa baca dari sini, ini pergerakan harga Buka hari ini. Jadi Buka ini memang salah satu saham paling banyak diberitakan karena
Weekend lalu, di akhir minggu lalu keluar berita bahwa e-commerce Temu yang katanya bisa menghancurkan UMKM di Indonesia yang mayoritas bisnisnya trading, dan ini ingin Temu itu fokusnya adalah mempertemukan antara produsen dengan konsumen, udah masuk ke Indonesia dan tiba-tiba masuk dan tiba-tiba heboh dan hari ini katanya per hari ini sudah diblokir sama Menkominfo. Tapi ya kita tentunya tahu lah yang namanya diblokir Menkominfo itu ya udah kita sama-sama tahu gitu. Mau diakses boleh, kalau mau ikut diblokir juga boleh. Seperti itu. Jadi itu sudah masuk, tapi itu heboh di dunia e-commerce, tapi tiba-tiba pemberitaan tiba-tiba beralih karena di hari Senin kemarin tiba-tiba saham Bukalapak digoreng tinggi. Saham Bukalapak, dan otomatis sejak ketika saham Bukalapak digoreng tinggi, tiba-tiba muncul pemberitaan bahwa konon katanya rumornya bahwa Temu ingin mengakuisisi Bukalapak. Ini sesuatu yang biasa ya. Jadi ini bukan, Anda nggak usah kaget. Saya nggak mengatakan ini bohong karena saya pribadi kebetulan kalau waktu TikTok dan Tokopedia saya sering bahas. Saya punya banyak teman di Goto di jajaran cukup tinggi. Jadi saya bisa dapat informasi. Kalau Bukalapak ini meskipun saya partneran dengan foundernya, tapi foundernya juga kan udah nggak di Bukalapak sendiri, nggak di Bukalapak. Jadi saya nggak tanya ke beliau ini benar atau enggak, karena saya rasa ini bukan urusan beliau juga kayak gitu. Tapi yang saya tahu adalah ketika ada saham digoreng dan ada logika seperti ini, ketika saham yang ya kita udah sama-sama tahu atau sama-sama nggak tahu Bukalapak itu sebenarnya perusahaan apa sekarang, ya sama-sama tahu atau sama nggak tahu. Yang pasti apapun yang dilakukan kita nggak ada efeknya buat kita kayak gitu kan. Kalaupun mereka masih melakukan sesuatu itu juga ya. Jadi itu mirip dengan kejadian beberapa tahun lalu di saham taksi. Bagi yang nggak tahu taksi itu saham Taksi Express. Tiba-tiba aja waktu itu sama kayak Buka sekarang, kita juga nggak tahu saham taksi itu sebenarnya sebagai perusahaan ngapain, karena taksinya udah hilang. Tapi tiba-tiba harga sahamnya terbang tinggi, dan terbang tinggi tujuannya apa? Tujuannya buat exit, buat bandarnya keluar, supaya retail mau masuk, retail mau beli, dan kalau retail mau beli, retail mau masuk, ownernya bisa keluar sebelum perusahaannya bangkrut. Tentunya itu sesuatu strategi yang sangat baik dan sangat direkomendasikan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mau bangkrut. Jadi kejadiannya seperti itu, harga sahamnya digoreng. Terus gimana membuat para investor retail pahlawan bursa mau masuk di saham taksi? Caranya sederhana. Caranya pada saat itu analis sekuritas pemberitaan mengatakan waktu itu katanya taksi mau diakuisisi. Sama siapa? Waktu itu sama Grab kalau nggak salah. Mau diakuisisi sama Grab sehingga orang optimis, wah katanya taksi mau diakuisisi sama Grab. Mereka beli saham taksi, bandarnya jualan, udah itu suspend. Sekarang nggak tahu udah delisting atau udah hilang, yang pasti perusahaannya sendiri udah nggak ada. Jadi hal yang sama bisa saja terjadi di Buka. Seperti itu. Tapi ya kita nggak dari fakta bandarmologi kita bisa belajar sedikit apa itu. Tapi yang pasti perseroan mengatakan tidak mengetahui informasi terkait rencana akuisisi perusahaan e-commerce dari Temu. Jadi at least Bukalapaknya sendiri tidak mengkonfirm apa-apa akan ada akuisisi Temu seperti itu. Tapi yang bisa saya nggak tahu ini sebenarnya mereka menutupi fakta atau enggak. Tapi satu hal yang saya tahu pasti Bukalapak akan happy banget kalau dia diakuisisi oleh Temu. Akan happy banget karena ya mungkin jadi mereka punya at least punya pembeli, punya jalan exit, punya keluar segala macam. Karena kalau nggak diakuisisi ya nggak tahu mau jadi apa Bukalapak. Mau jadi tutup lapak juga malu kan, namanya Buka kayak gitu. Jadi serba salah kayak gitu. Jadi dan saya percaya 99% startup di Indonesia akan sangat happy kalau ada perusahaan Cina mau akuisisinya. Saya juga salah satu pemilik startup, pemegang saham startup. Saya juga akan happy banget dan saya saat ini sedang berharap banget startup saya diakuisisi sama negara lain. Kalau saya kasusnya bukan Cina tapi Jepang. Tapi ya itu harapan saya sejak lama. Jadi ini bukan berita yang mustahil, ini berita yang baik.
Ini berita yang mungkin terjadi, tapi ya terlepas dari UMKM gimana, tapi ya ini berita yang kita tahu sama-sama mungkin terjadi, dan kita nggak salah kita tetap optimis ini bisa terjadi kalau sebagai pemegang saham Buka. Tapi tentunya langkah ke depan ditentukan dari action Bandar di balik itu. Jadi saya mau ajak dulu Anda melihat pergerakan Bandar di awal hari Senin kemarin ketika harga sahamnya terbang. Anda lihat yang beli utama adalah CP, dia beli 28 miliar. Jadi digorengnya sama CP ketika terbang, tapi CP itu jual barang, beli barangnya SQ. Yang kedua PD, ya PD ini pasti ada bandarnya, tapi ada retail juga tentunya, jual top seller kedua BK, ada YP dan lain-lain. Singkat cerita, nggak usah panjang lebar, bagi yang pernah belajar bandarmologi tahu kenaikan ini tidak disertai akumulasi. Artinya apa? Tidak ada big player yang memborong saham Buka ketika harga sahamnya terbang dan dirumorkan akan diakuisisi temu. Kayak gitu. Jadi artinya kenapa? Kalau memang mau diakuisisi dalam waktu dekat, pasti Bandar akan ngeborong saham ini memanfaatkan momentum ini. Cuma kenyataannya di kenaikan ini Bandarnya nggak ada akumulasi, malah hanya di markup. Jadi cuma dinaikin aja harganya. Kenapa dinaikin? Biasanya Bandar menaikin harga, mengeluarkan berita, mengeluarkan rumor, tujuannya sama, untuk menjual sahamnya ke pahlawan bursa. Dan kalau dilihat, jadi kalau asumsi itu benar, maka 2 hari terakhir ini pahlawan bursa sedang membeli sahamnya, artinya berhasil. Pahlawan bursa optimis, Bandarnya jualan menyerap uang pahlawan bursa. Kita lihat transaksi 2 hari terakhir tanggal 8 dan 9 Oktober. Kita lihat pembeli utama KZ itu masih dia juga, tapi yang jual AK jual lebih besar, ada SQ, YP, BK dan lain. Dan broker-broker pahlawan bursa sejati level atas seperti XL itu melakukan pembelian. Jadi singkat cerita, kalau Anda punya tools bandarmologi atau bisa menganalisa bandarmologi, 2 hari ini sedang terjadi distribusi. Jadi Bandar naikin harga untuk jualan di atas, itu udah tercapai. Jadi so far kalau dikatakan semua ini hanya buayan belaka, hanya akal-akalan Bandar belaka, kalau based on ini sangat masuk akal. Jadi cuma jebakan Bandar aja ngeluarin berita, mumpung lagi heboh temu, saham Buka digoreng, analis disuruh bilang mau diakuisisi temu, Bukanya menolak, emitennya menolak, cuci tangan katanya nggak ada, yang pasti Bandarnya jualan. Karena memang emiten menolak juga, retail tentunya nggak percaya seperti itu. Tapi hal menarik lain yang ini adalah ternyata strategi ini bukan baru dimulai. Kalau Anda lihat sebelum saham Buka digoreng, kita lihat ada broker-broker yang biasa digunakan oleh Bandar itu memborong saham Buka, YP, DP, YU, MG. Jadi jelas sedang terjadi akumulasi besar sebelum harga sahamnya digoreng, udah itu di markup di atas jualan. Dan kalau ngelihat pembelian di sini dengan penjualan di sini, penjualan di atas, sebenarnya barangnya masih ada. Jadi mungkin rumor-rumor akuisisi ini akan terus dihembuskan oleh analis. Mudah-mudahan pahlawan bursa terus semangat beli ini supaya Bandarnya bisa profit taking di atas. Karena tentunya harapan Bandar adalah beli di bawah, jual di atas kan. Itu yang sedang tercapai seperti itu. Jadi itu aja, saya pribadi nggak memilih untuk beraksi apa-apa di sini. Saya juga nggak mau mengharapkan Buka benar-benar diakuisisi, walaupun kembali lagi ya, kalau temunya mau, Buka pasti akan dengan senang hati menjual sahamnya. Itu sudah pasti. Pertanyaannya mau atau tidak. Yang pasti sekarang yang kita lihat adalah action Bandar Buka memanfaatkan euforia temu yang masuk ke Indonesia seperti itu. Dan sedikit ngobrol pengalaman di startup, saya kan sering ngobrol-ngobrol sama orang startup. Katanya sih dia bilang ada yang mengatakan temu itu kalau mereka beneran mau akuisisi Buka, strateginya udah salah. Jadi mereka rilis dulu buat hype dulu, baru akuisisi. Malah dibenci dulu sama Menkominfo, diblokir dulu, baru mengakuisisi Buka. Katanya harusnya kalau niat bener akuisisi Buka, mereka datang dulu. Akuisisi Buka dulu, baru muncul Buka di balik layar sebagai temu. Itu akan lebih mulus kalau memang goal mereka adalah masuk ke market Indonesia, menguasai market Indonesia seperti yang sudah terjadi di beberapa negara ASEAN seperti itu.
Jadi kesimpulan analisa pergerakan bandar buka kalau dilihat di sini, akumulasi bandar buka dilakukan sebelum berita masuknya temu menjadi viral. Kenaikan Senin hanya markup dan Selasa Rabu bandar menjual temu ke paluan bursa. Seperti itu gambarannya. Ini kepemilikan big player. Dibuka 47,1%-nya big player, 35,8%-nya dimiliki hidden big player. Ada reksadana, dana pensiun, kita tahu semua banyak yang nyangkut dibuka. Jadi ini menarik. Jadi kalau temu mengakuisisi lebih dari 50% saham buka, tentunya akan big player akan dengan senang hati menjual sahamnya, tapi akan ada saham juga yang perlu dibeli di market dari mungkin dari fund manager, dari reksadana, bahkan dari pahlawan bursa. Jadi kalau itu terjadi akan ada kenaikan karena yang dibeli nggak cuman big player ini. Big player ini semua bisa di pasar nego. Cuma dua ini, hidden big player dan retail ini kemungkinan belinya di market yang bisa mengerek kenaikan harga. Seperti itu. Saham B kedua yang akan saya bahas adalah saham Bumi. Hari ini turun 4,55%. Ini saham yang di bandari lokal. Ini pergerakan harga sahamnya. Jadi ada menarik kalau di tools Bandar Mogi Analysis mengatakan kepemilikan investor retail tinggi di saham Bumi, tetapi terjadi penurunan kepemilikan dalam 1 bulan terakhir. Jadi kalau Anda lihat di awal September kepemilikan kepemilikan retail di Bumi itu 12,2%, di bulan Oktober 11,9%. Jadi artinya apa? Ada akumulasi bandar dari para pahlawan bursa yang terjadi selama bulan September. Sekarang kita lihat selama bulan Oktober apa yang terjadi. Kalau kita lihat di sini broker summary-nya ada analisa, kesimpulannya simpel, tidak ada pergerakan bandar yang signifikan. Jadi bandarnya cenderung diam, tidak bergerak banyak sepanjang ini. Mudah-mudahan buat cooling down untuk lanjut akumulasi lagi. Dan bandar tidak panik buying. Dan pahlawan bursa juga tidak ada aksi panik buying sepanjang bulan ini. Kadang-kadang kalau Bumi udah naik, pahlawan bursanya panik buying, harganya hancur. Cuman itu belum terjadi sepanjang hari ini. Ini masih watchlist saya. Kalau buka saya nggak minat dalam jangka pendek. Cuma Bumi ini masih watchlist saya pengen masuk lagi di saham ini. Akumulasi yang diakumulasi bulan September belum banyak dijual di saham ini. Kalau secara foreign flow dengan partisipasi asing 16%, saham ini di bandar lokal, analisa foreign flow tidak diperlukan. B selanjutnya adalah BBRI, saham setengah juta umat yang harganya turun 1,4%. Ini saham yang di bandari asing. Kalau Anda lihat harga sahamnya bergerak turun hari ini, dan ini menarik karena BBRI ini benar-benar dicintai investor dalam negeri, investor retail, pahlawan bursa. Dan semakin dicintai umumnya saham semakin susah naiknya. Dulu saham yang paling dicintai itu Bumi, harga Bumi dari 8.000 sampai turun ke 50. Saya nggak berharap BBRI terendah itu, tapi fakta, knowledge, kecap atau influencer yang mengatakan BBRI adalah saham fundamental terbaik, kalau turun beli aja, itu justru akan membuat saham BBRI mengalami penurunan karena hal tersebut hanya akan menjatuhkan saham BBRI. Yang dibutuhkan supaya BBRI naik adalah orang-orang cut loss jualan saham ini. Ini juga terbukti dari survei yang kami lakukan kemarin. Kami bertanya di antara 5 saham di atas, saham mana yang menurut Anda paling menarik dibeli sampai 2 minggu ke depan. Saya pilih ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom. Asli saya pribadi pilih BMRI, tapi para yang voters, investor retail 41%-nya memilih BBRI. Itu juga yang menunjukkan saham ini begitu diminati, dan selama mereka minat beli ya harga sahamnya nggak naik. Sesimpel itu. Secara foreign flow kita lihat terus dari ini terjadi kejatuhan. Yang membuat saham ini jatuh adalah investor asing jualan. Hari kemarin harga sempat rebound. Hari Selasa ada outflow, asing mengurangi penjualannya. Anda lihat mengurangi penjualannya sehingga harga naik, sama seperti di sini. Asing mengurangi penjualannya supaya harga naik. Jadi kemarin asing jualan sedikit, harga naik. Hari ini asing jualan lebih banyak lagi, 324 miliar. Secara total berapa banyak uang investor lokal yang sudah dibelikan di saham BBRI atau sudah nyangkut di saham BBRI dalam periode ini adalah 8,5 triliun. Jadi lumayan, ini bukti bahwa investor lokal senang BBRI, sebabnya investor asing bisa jualan sampai 8,5 triliun.
Kalau dari sisi foreign and co juga sama, searah, foreign and co turun, korban flow turun, dan ada peningkatan kembali di sini. Pahlawan bursa hari ini melakukan pembelian lebih banyak dari sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah optimis, tapi hari ini meningkat lagi pahlawan bursa beli, jadi saya juga belum berani beli lagi saham ini. Seperti itu. Dan di sini saya mau menjelaskan teori yang penting dipahami buat investor retail. Jadi saya sering mengatakan bahwa kalau BBRI mau naik, investor lokal harus cut loss. Itu cut loss itu terjadi waktu pada saat itu saham BBRI terpuruk, jatuh sangat dalam, sehingga memang yang saya tahu mayoritas investor lokal nyangkut, maka harus cut loss. Dan puji Tuhan itu yang terjadi, banyak yang berkorban demi kebangkitan BBRI, dan BBRI sudah naik. Dan sekarang ya mau cut loss atau enggak ya tergantung posisi masing-masing, nasib masing-masing. Yang sudah beli dari pas awal saya liburan tentunya harus cut loss kalau mau jualan sekarang, kalau dia mau berpartisipasi dalam kenaikan BBRI. Tapi yang intinya sekarang adalah fungsi investor lokal adalah harus menjadi ganjel yang baik. Apa itu ganjal yang baik? Jadi kita tahu sejak 4.600-an, 4.400-an investor asing sudah memborong saham BBRI dari investor lokal. Jadi artinya apa? Jadi fakta yang tidak bisa dipungkiri siapapun, yang bisa menaikkan BBRI itu hanya asing. Cuma at one point uang asing bisa saja habis. Kayak gitu. Jadi misalnya di sini contohnya asing belanja, ketika asing belanja IHSG atau BBRI naik, itu betul. Tapi kalau uang budgetnya sudah habis untuk beli, asing nggak bisa goreng lagi. Karena lokal ya nggak bisa goreng. Cuman asing ya misalnya sama seperti mobil lagi ngegas, tiba-tiba udah habis tenaganya. Kalau udah habis tenaganya, apa yang dilakukan supaya mobil ini bisa naik lagi? Harus diganjal. Nah, ganjalnya ini adalah investor lokal. Saya sering mengatakan investor lokal harus jadi tuan rumah atau ganjal yang baik. Itu fungsi paling mulia yang dimiliki investor dalam negeri di bursa kita, adalah menjadi ganjal buat investor asing. Ganjal itu artinya apa? Jadi kalau asing udah untuk ngegoreng IHSG butuh untuk ngegoreng BBRI butuh uang 10 triliun, ketika 10 triliun harganya naik. Udah habis nih 10 triliun. Jadi dia harus jualan dulu. Jual dulu ke investor lokal. Tapi kalau dengan 10 triliun asing bisa naikin 10% saham BBRI, kalau lokal jadi ganjal yang baik, asing bisa jualan 10 triliun, BBRI cuma turun 5%. Jadi seperti di sini, ketika beli asing IHSG naik segini, ketika turun IHSG cuma turun segini. Jadi overall dari sini sampai sini naik. Tapi duit asing semua jadi cash lagi. Kalau jadi cash lagi, dia punya tenaga lagi, udah diganjel, dia bisa ngegas lagi, naikin lagi 10%. Tapi setelah naik 10%, pakai 10 triliun lagi, mereka mau profit taking lagi. Nah, pada profit taking itulah investor lokal harus berbondong-bondong membeli di harga setinggi mungkin, supaya uang 10 triliunnya bisa kembali ke asing tanpa menyebabkan BBRI jatuh. Karena kalau asing beli 10 triliun, BBRI naik 10%, mereka jual 10 triliun, BBRI turun 10%, ya bolak-balik di situ-situ aja. Nggak bisa tumbuh saham BBRI. Malu, saham terbaik di Indonesia harga nggak naik. Karena apa? Harga nggak naik bukan karena kinerjanya jelek, karena investor lokalnya tidak menjadi ganjal yang baik. Sama seperti mobil, ketika tenaganya habis diganjal dulu. Nah, itulah fungsi paling mulia yang didapatkan oleh investor lokal. Saya bukan investor lokal yang mulia karena saya fokusnya sih ngikutin ketika asing masuk. Cuma saya berharap mayoritas 5 juta investor lokal berfungsi sebagai ganjal yang baik supaya BBRI bisa terus naik. Semoga mengerti ya. Kurang lebih seperti itu gambaran, jadi ilmu knowledge yang saya sharing di workshop Foreign Flow. Banyak orang sudah tahu, ini sudah saya bahas beberapa podcast beberapa tahun lalu juga, tapi yang masih newbie mudah-mudahan bisa ngerti. Jadi bisa memilih mau jadi pihak yang mengikuti asing, jadi ketika beli harga naik, atau jadi pihak yang menjadi ganjal yang baik untuk memfasilitasi supaya asing bisa goreng lagi. Seperti itu.
Dua saham B lainnya yang nggak akan saya bahas karena saya udah sering bahas. Ini adalah saham Breeze. Ini saya cuma tampilkan grafik foreign flow 2.0. Silahkan analisa sendiri. Dan saham Brand yang masih terpuruk. Ini grafik foreign flow 2.0. Banyak yang nanya kenapa saya nggak sibuk ngeborong Brand. Saya udah katakan sebelum saya liburan saya nggak peduli Brand naik atau turun karena saya udah jualan. Seperti itu. Dan satu saham menarik yang kode B juga yang mau ini kata kuncinya adalah Perkasa membangun NKRI. Jadi saya nggak akan tampilkan grafiknya, cuma saya tampilkan AI analisisnya aja bagi ini. Jadi di AI analisis mengatakan besar kemungkinan saham ini sedang direpo dan memiliki tujuan spesial lainnya. Ownernya aktif bergerak dalam beberapa bulan terakhir menggunakan broker AZ dan average nilai kepemilikan investor retail di luar kewajaran. Kemungkinan bandar atau big player memiliki beberapa akun nomine. Ini 3 poin penting yang dikatakan AI yang menunjukkan ini saham dengan tujuan khusus. Dan tentunya ya silahkan cari sendiri, simpulkan sendiri. Ini saham yang menarik sejak lama sih sebenarnya reportnya seperti ini. Cuma ya menurut saya selama sama seperti Brand, selama ownernya masih baik-baik saja, berniat terus menaikkan harga sahamnya untuk direpo dan lain, potensi naiknya masih ada. Oke, sampai sini dulu aja. Thank you buat rekan-rekan. Silakan kalau punya pertanyaan atau mau mencari saham huruf depan huruf apa yang akan dibahas, silakan tulis di kolom komentar. See you next time.